Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kita sehat walafiat. Sehat jasmani kita, sehat jasad kita, dan afiat, sehat rohani kita. Mudah-mudahan itu selalu menyertai kita sampai akhir Ramadan, sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Kembali lagi di channel Debu Kebaikan. Oke. Ini di samping saya ada beliau. Beliau adalah Ustadz Rizwan Habang. Wah. Dan juga seperti biasa ada Kang Ipul. Oke, Kang Ipul. Ini kita malam hari ini pengen ngobrol-ngobrol santai ya, Mas Rizwan ya. Kita pengen ngobrol santai, ya ngobrol Islami, tapi santai gitu loh. Enjoy. Nanti kalau pengen ngopi ya ngopi, gitu. Pengen makan kurma ya makan aja. Gitu. Yang penting jangan ditinggal. Kita insya Allah akan ngobrol seputar peradaban atau seputar Islam yang ada di Amerika. Kenapa kita membahas tentang itu? Karena sahabat saya ini, beliau ini pernah tinggal di negeri Paman Sam, gitu ya. Nah, beliau pernah tinggal di sana, beliau pernah merasakan bagaimana terik mataharinya sana, beliau pernah merasakan bagaimana indahnya rembulan di sana. Beliau pernah merasakan bagaimana hidupnya orang Islam yang ada di negeri yang bukan mayoritas Islam, tapi minoritas. Nah, makanya itu kita perlu bahas ya, sambil mungkin ada cerita-cerita lucu boleh dimasukkan misalnya gitu ya. Iya. Islam di Amerika menurut seperti apa sih gitu. Karena bayangan kita Islam di Indonesia itu ya kita mau sholat tenang, kita mau tilawah tadarus dengan speaker yang keras aman-aman aja gitu. Apakah sama di sana? Bagaimana sih Islam ada di sana itu? Nah, monggo silakan. Baik, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Berbicara tentang pengalaman saya selama di Amerika itu Masya Allah ya. Pertama sebelum ke sana teman-teman mengatakan kepada saya, Rizwan, kamu berada di negeri kafir. Kenapa dengan negeri kafir kamu tidak bakal bisa sholat, tidak bakal bisa merasakan Ramadan seperti kita di Indonesia gitu ya. Dan akhirnya seperti itu. Tapi alhamdulillah biiznillah, waktu sampai mendarat di sana, tiba di Atlanta, waktu itu Atlanta Georgia, orang sana bilang Atlanta. Kalau kita bacanya Atlanta itu jam 12 malam, terus kita tunggu jemputan dari teman. Waktu itu bulan Agustus, pasti besoknya 17-an gitu kan. Ya, sekitar 2 hari 3 hari gitu. Nah itu begitu dijemput sama teman, karena mereka mayoritas di sana kerja, itu sampai jam 10 malam. Karena teman-teman di sana mayoritas, kebanyakan teman itu teman Indonesia kerjanya di restoran, dan restoran tutup sekitar jam 10 malam. Jadi saya dijemput, perjalanan dari tempat kerja ke airport itu sekitar ada 1 jam lebih dan sebagainya. Saya sampai di rumah itu jam 12:30 pagi di rumahnya beliau, teman di tempat kos-kosannya. Nah waktu sampai di sana melihat disuruh langsung makan gitu kan, bisa makan dulu gitu, kamu kan capek gitu. Disuruh duduk di mejanya, begitu di mejanya dibuka, ada ikan bandeng. Khas Indonesia. Iya, kok ada ikan bandeng di Amerika gitu.
kalau ikan bandeng aja di Amerika, berarti ya lainnya semua ada insya Allah. Iya, gitu ya. aman lah. Aman gitu ya, gitu. Wah udah insya Allah aman gitu. Waktu itu malam Jumat. Nah besoknya itu Jumat ya, kita tidur, paginya bangun pagi itu tiba-tiba dibangunin. Rizwan, wake up, bangun. Kamu mau Jumatan nggak? Loh masuknya? Kan kita muslimnya Jumatan lah. Emang boleh Jumatan di Amerika gitu. Iya. Ada masjidnya gitu ya kita, tapi bukan masjid. Jadi di sana teman-teman menyewa lapangan basketball, Iya. tempat ruangan ya indoor gitu. Indoor tapi Ya ya. indoor. Hmm. Jadi indoornya ini basket, nah itu disewa komunitas muslim di Atlanta waktu itu. Ada sih masjid cuma jauh, cuma ada komunitas muslim lagi itu menyewa tempat itu untuk jadikan Jumatan. Nah, kita diantar sama teman itu ke sana Jumatan. Alhamdulillah sebelum Jumatan dimulai kan Jumatannya jam 1. Jadi jam 10 kita jalan, ternyata diantar, diajak dulu makan. Diajak makan burger gitu. Saya sendiri itu pertama kali pengalaman makan burger. Dan saya tidak bisa habisin karena terlalu gede gitu kan. Porsinya besar gitu. Nah, saya cuma makan sedikit aja, setengahnya. Dihabisin enggak kuat saya. Kayaknya banyak sekali. Akhirnya udah setelah makan kita langsung menuju ke tempat Jumatan. Masya Allah, di sana itu warna kulit macam-macam ada semua gitu, dari hitam, putih banget, coklat ada juga gitu. Dan di sana Masya Allah semuanya beribadah, waktunya sholat, karena disampaikan jamnya itu udah apa, komunikasinya itu nyambung ke orang gitu. Oh gitu. Ya enggak bilang enggak kayak kita di sini Pakai speaker ya, gitu kayak ya. speaker ya. Kita jalan di jalan raya kedengaran, sudah mau azan ini. Ayo kita singgah gitu. Singgah aja di sini. Kayaknya enggak cukup sampai di sana. Enggak, kita dikasih tahu jam segini sholat. Dan itu tepat waktu. Ya, jadi kalau kita bilang jam 1, udah jam 1. Jadi istilahnya kalau kita di sini pakai speaker gitu ya, pakai pengeras suara. Jadi di sana Pengeras suaranya di dalam, tidak keluar gitu. untuk apa, ngasih tahu orang-orang itu ya Lewat mungkin ya, SMS ya, ada mungkin. ya, kebanyakan apalagi sekarang itu udah canggih ya, ada Iya. aplikasinya. Jadi dari tahun 2004 itu seperti itu, dan kita akhirnya saya kerja gitu kan, kerja dan sebagainya. Di tempat kerjaan itu begitu, kita kan minoritas, Iya. jadi kita harus sadar sendiri gitu. Kalau kita ini seorang muslim punya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada gitu kan. Apalagi kewajiban sholat gitu. Nah itu waktu sholat saya cari tempat gitu, mana kira-kira spotnya bisa kita sholat gitu. Iya. Di tempat restoran itu ya. Ya di tempat kerja Iya, itu ya. tempat kerja itu. Jadi saya cari kayaknya di sini bisa. Kayaknya sembunyi-sembunyi sholat di situ. Nah, teman-teman juga tahu ternyata ada orang muslim juga di situ. Dari Bangladesh, teman kerja. Dari mana ya. Terus dibilang, "Loh, kamu muslim?" "Iya, muslim." "Kamu sholat? Kamu udah sholat?" "Wah, saya salut kamu bisa sholat gitu." Katanya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tempat kerja itu sholat tapi sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Itu kira-kira kenapa alasannya? Tapi enggak itu apa, di waktu istirahat, bukan di waktu kerja. Iya. Jadi pertama kali kita ke sana itu waktunya istirahat, kita sholat, bukan di waktu kerja. Jadi alhamdulillah tempat kerja itu ada jenjang istirahat 2 jam dari lunch ke dinner. Jadi waktu makan siang sama masuk waktu dinner, makan malam itu ada antara waktu itu istirahat. Waktu istirahat itu kita sholat, dan sholatnya di jamak. Coba bayangkan dari berapa tahun saya jamak sholat gitu. Jadi jamak aja sholat, sampai suatu ketika, loh, saya kan udah lama tinggal di sini gitu ya, kayaknya tidak wajib untuk dijamak lagi gitu. Iya. Tapi dengan kondisi kerja harus dijamak gitu. Iya. Karena kalau enggak dijamak bisa dipecat, bisa diapa. Atau Itu kalau istilahnya gitu. dikodok lah. Iya, dikodok Iya, gitu. dikodok. Ya ada juga ya kodok ya, pulang langsung dijamak semuanya, di Semua. diambil semua gitu. Iya. Dulu Maaf saya potong. Ya, silakan. Kalau seperti itu hukumnya Ya, gimana? gimana? Dikodok. Kalau tertekan seperti itu hukumnya gimana? Iya, memang gini ya. Terkadang apa namanya, Islam itu memang fleksibel.
Artinya fleksibel itu, Islam itu tidak menghendaki kita tertekan, tidak menghendaki kita keberatan. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu ingin kita ini ringan-ringan aja. Allah nggak ingin membebani kita, gitu. Nah, ketika kita bekerja, kemudian waktu kita kerja kepada orang yang non-Islam, sehingga tidak dikasih waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ kita hendaknya mengusahakan. Artinya kita harus ada ikhtiar. Bagaimana caranya saya bisa sholat zuhur? Bisa nggak ini? Oh, ternyata restoran lagi rame misalnya. Restoran lagi banyak pelanggannya, sehingga saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan. Kalau saya memang memberanikan diri, saya tinggalkan kerjaan itu untuk sholat, bisa-bisa saya dipecat. Kalau saya dipecat, saya punya keluarga, wajib untuk nafkah. Sedangkan saya ini rantau di sini. Itu bagaimana? Maka kita mengusahakan untuk sholat. Tapi kalau memang tidak bisa, ya dengan alasan itu tadi, dengan alasan yang panjang tadi itu, maka kita diperbolehkan untuk mengqadha. Tapi harus ada ikhtiar terlebih dahulu, ya. Harus ada ikhtiar. Oh, misalnya kita tukar shift, boleh nggak? Saya sholat dulu. Tolong ini di-handle sama teman kita. Oh, ternyata bisa. Ya udah, saya sholat berapa menit sih? 4 menit mungkin lah, ya. Bil ikhtisar nggak masalah, yang penting kita mengerjakan yang wajib-wajib aja. Baru nanti ketika kita pulang, kita sholat tahajud santai, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin Mas Irfan sendiri mungkin melakukan hal seperti itu. Saya di sana pertama kali belum tahu gitu ya, belum ada, jadi belum kenal orang sekitarnya kayak gimana. Jadi taunya berusaha untuk melaksanakan kewajiban aja. Jadi ada ikhtiar seperti yang Ustadz sampaikan, ada ikhtiar gimana caranya saya bisa sholat. Sampai waktu ganti kerjaan itu saya sempat kerja di bersihkan pakaian laundry gitu. Itu subhanallah, cuma ada waktu 15 menit makan siang. Nah, saya pakai untuk sholat aja di antara baju-baju yang banyak gitu. Sholat situ. Sampai pernah dimarahin gitu. Saya juga pernah kerja di rumah makan Cina gitu. Nah, itu lebih parah lagi gitu. Kerjanya itu lebih banyak gitu. Nah, yang paling santai kerjaan di sana itu di rumah makan Jepang. Jadi kita dikasih waktu jenjang istirahat, ada istirahatnya itu. Waktu istirahat itu kita manfaatkan untuk sholat. Jadi ada yang pakai tidur, ada yang pakai pergi bermain, ada yang pergi pakai belanja. Ya kalau kita itu ya itu dimanfaatkan untuk sholat. Itu restoran Jepang. Iya, restoran Jepang. Nah, itu yang saya lihat, makanya saya tertarik. Udah saya cari gimana profesi saya bisa dikerja di restoran Jepang, sehingga saya bisa sholat. Alhamdulillah selama menggeluti pekerjaan itu bisa gitu. Dan memang kita berawal dari niat ya. Ya, kita punya niat baik kepada Allah bahwa saya ini mau sholat gitu. Sehingga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan ya. Kemudahan untuk solusi. Iya. Saya pernah kerja di restoran Vietnam juga. Sup-sup itu. Oh, itu parah gitu. Tidak ada istirahat. Saya minta sama juragannya, "Nah, Bu, saya boleh nggak istirahat 5 menit aja?" "Buat apa?" "Saya mau sholat gitu." "Oh ya udah," gitu dikasih. Kasih gitu. Tapi itu enggak di tempat umum. Jadi harus ada tempat yang khusus. Saya minta di tempat di mana. Masya Allah. Memang seperti itu ya kisahnya. Ya, kita harus menyadari, benar kata Mas Rizwan tadi, kita harus sadar diri bahwasanya kita ini hidup di tempat yang di situ Muslim menjadi minoritas. Gitu. Ya, sama sebenarnya, banyak kisah daripada para ulama, banyak kisah daripada daripada orang-orang yang soleh. Bahkan adalah Habib Toha Al-Haddad, insya Allah kalau nggak salah ini. Beliau ini kalau di Afrika itu sebagai
guru besarnya umat Islam. Kenapa? Karena beliaulah yang mengislamkan ribuan atau bahkan jutaan orang Afrika. Masya Allah. Itu dengan apa?